Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Maulada Sudrajat dengan NIM akhir 003. Di sini saya akan mewawancarai siswi dari MA PIN 03 mengenai memahami tipologi belajar siswi SMA. Sebelumnya, perkenalkan nama kamu. Perkenalkan, nama saya Sarevana, kelas 12. Pertanyaan pertama, apakah Salsa lebih mudah memahami pelajaran jika Salsa membacanya dengan baik? Iya, Ya. Apa alasannya? alasannya tuh kayak kita nih kalau misal baca baik fokus itu tuh kayak kita lebih tahu jawaban yang mau kita tuju gitu loh, kayak itu dia pokoknya. Ya, nomor 2, apakah Salsa lebih mudah memahami materi pelajaran jika Salsa mendengarkan penjelasan materi dengan baik? Iya, karena kalau misal denger itu kayak lebih jelas dan lebih lebih jelas aja gitu, dipahami mudah. Ya, lebih mudah dipahami. Apakah Salsa belajar dengan baik ketika Salsa dapat menyentuh objek kerja tersebut? Iya, Kenapa? karena lebih tahu nih lebih tahu caranya, kayak lebih paham gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Enggak, Kenapa tuh? karena kalau misalnya dengan kata-kata tuh kayak kurang paham gitu loh, kayak kurang connect gitu kan. Kalau misalnya langsung dengan kata-kata tuh kayak langsung connect gitu, langsung paham. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa lebih mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Iya, Karena alasannya yang tadi ya, karena Iya. lebih mudah memahami kata-kata langsung daripada tulisan. ya betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa lebih menikmati belajar langsung praktik di bengkel daripada belajar di kelas? Iya, Kenapa tuh? karena lebih seru aja pasti itu. Terus kita lebih kayak mahamin itu banget. Langsung terjadi gitu ya? Iya. Oke. Itu pertanyaan selanjutnya, apakah gambar-gambar, diagram, poster, dan wall card sangat membantu Salsa dalam mengingat dan memahami pelajaran, seperti membuat mind mapping untuk belajar? Ya betul. Aku sangat-sangat memahami yang kayak gitu, karena itu lebih mudah dihafal gitu loh, dan lebih mudah diingat gitu lah. Ya, itu kayak tung gitu. Iya. Poin-poin pentingnya aja. Betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar Salsa mudah mengingatnya? Enggak, Kenapa tuh? karena malahan tuh kayak yang bingung gitu loh. Terus juga kan kalau misalnya kita keras-keras tuh juga bikin orang terganggu, jadi tuh juga bikin orang gak fokus gitu. Baik sekali ya hati Iya. Anda. Oh my god. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga? Enggak, karena kayak lebih susah memahami gitu deh. Walaupun udah diperagakan, kamu tetap bingung kenapa bisa terjadi gitu ya. Kayak kurang paham gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Lebih suka menonton TV dan membaca novel. Wah, kenapa tuh? Karena lebih seru gitu loh. Kan kalau misalnya musik itu dia cuman didengar, nggak ada gambarnya. Sedangkan kalau TV itu ada suaranya dan ada gambarnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa senang mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke daripada menonton TV? Enggak, karena radio itu cuman suaranya doang, jadi kurang seru. Seperti penjelasan yang sebelumnya ya. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 12, apakah Salsa menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Ya lumayan lah, dikit-dikit. Jadi jawabannya tidak atau iya? Iya, Oke. Apa alasannya? karena kayak seru, terus juga bisa biar tubuh kita tuh biar bisa sehat, dan lumayan lah ya bisa nurunin berat badan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa lebih mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Iya. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah Salsa merasa lebih mudah mengingat nama seseorang daripada wajah seseorang? Tidak, Kenapa tuh alasannya? Itu kan berkesinambung. karena kalau misalnya muka tuh kayak, kalau aku itu biasanya tuh kalau lihat orang muka sekali nih langsung apa, kalau misalnya nama tuh kayak ntar kadang-kadang lupa gitu. Jadi kalau muka itu lebih hafal tuh cepet. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Salsa ingat dengan baik apa yang Salsa pelajari melalui praktik di bengkel? Iya. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya praktek itu kayak ya lebih hafal aja, karena kan praktek itu kan kayak kita peragain, kita praktekin, jadi itu kayak lebih hafal aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Lebih suka mendengarkan cerita. Berarti jawabannya tidak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah mendengarkan cerita jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Iya, sangat-sangat menyenangkan karena kayak seru aja gitu dengar orang cerita. Kamu kayak suka nontonnya si Judge gitu ya, Nadia Omara gitu. Ya, betul banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Sangat-sangat jenuh. Kenapa tuh? Karena kayak bosan gitu loh kalau nggak makan permen atau kayak minum atau makan cemilan tuh kayak, jadi kalau diem doang tuh kayak ngantuk, bosan, jenuh. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat Salsa sedang belajar? Terganggu. Kenapa? Karena bikin gak fokus gitu. Oh, kamu tipe yang gitu ya? Iya betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Iya. Alasannya tadi ya, karena Iya. bisa fokus. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa melakukan hal-hal seperti mengetuk-ngetuk pulpen, mengunyah permen saat sedang belajar? Iya. Kenapa tuh? Karena biar gak ngantuk saat ada pelajaran. Tidak jenuh ya? Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa suka mengobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Iya. Kenapa? Karena kalau lewat telepon tuh kan kayak kurang connect gitu. Kalau misalnya langsung kan kayak oh ini gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa lebih suka berbicara lewat telepon daripada harus bertemu dengan lawan bicara? Tidak, aku lebih suka langsung bertemu dengan lawan bicara. Oke, dengan alasan yang tadi ya. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan Salsa sendiri? Ya, sangat antusias, sangat karena itu seru. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada Salsa harus menjelaskannya dengan kata-kata? Ditulis. Tulis. Kenapa tuh? Karena kayak kalau ditulis tuh lebih kayak hafal gitu deh. Pokoknya kalau secara langsung tuh kadang yang ngeblank gitu kan, kalau misalnya ditulis tuh lebih ya gampang. Pertanyaan selanjutnya, apakah Salsa mudah terganggu dengan suara ketika Salsa sedang belajar? Iya. Karena tidak fokus ya, Iya, tadi ya. Pertanyaan terakhir, ketika Salsa mendapatkan kabar gembira dan membuat Salsa senang, Salsa akan melompat ke girangan? Ya, karena kayak kalau misalnya kita dapat kabar gembira terus kayak diem, kayak harus loncat jungkir balik kayaknya deh, saking gembiranya. Oke, terima kasih Salsa. Oke, kami tutup sesi wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Berdasarkan hasil pengolahan angket gaya belajar yang terdiri atas 27 pertanyaan, diperoleh bahwa gaya belajar kinestetik menjadi gaya belajar yang paling dominan pada narasumber dengan persentase sebesar 47,37%. Hal ini menunjukkan bahwa narasumber lebih mudah memahami materi pembelajaran melalui aktivitas langsung, praktik, serta keterlibatan fisik dalam proses belajar. Narasumber cenderung lebih nyaman belajar ketika tidak hanya duduk dan mendengarkan, tapi juga ketika dapat bergerak, mencoba, dan mengalami secara langsung. Selain itu, gaya belajar visual
visual memperoleh persentase sebesar 31,58%. Hal ini menunjukkan bahwa narasumber juga cukup terbantu dengan adanya tampilan visual seperti teks tertulis, gambar, diagram, atau media pembelajaran yang dapat dilihat secara langsung. Media visual berperan sebagai pendukung dalam membantu narasumber memahami dan mengingat materi pembelajaran. Sementara itu, gaya belajar auditori memiliki persentase paling rendah, yaitu sebesar 21,05%. Hal ini menandakan bahwa narasumber kurang optimal dalam memahami materi apabila pembelajaran hanya disampaikan melalui penjelasan lisan atau kegiatan mendengarkan saja tanpa adanya dukungan visual maupun praktik langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narasumber memiliki kecenderungan gaya belajar dengan dukungan gaya visual. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang melibatkan praktik langsung, aktivitas fisik, serta penggunaan media visual akan lebih efektif dibandingkan pembelajaran yang hanya berfokus pada metode ceramah. Oke, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.